Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Nirma Dewi Masudin, guru biologi di SMK Negeri 8 Majene, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 201502689235. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya lakukan di unit kerja saya di SMK Negeri 8 Majene pada kelas 10 APHP dengan materi polusi udara. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti proses pembelajaran biologi pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu minta kepada kakak kelasnya untuk memimpin temannya, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, baik. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Nah, alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu, bagaimana semangatnya hari ini? Masih semangat? Semangat, Bu. Mana semangatnya? Ini semangat, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian, untuk pembelajaran kita pada hari ini itu, kita akan melanjutkan materi di minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran di minggu lalu? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Minggu lalu. Saya, Bu. Nah, saya lihat kalian semua masih ingat ya? Ya, Bu. Adakah yang masih ingat tentang jenis polutan yang dapat mencemari lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Gas, uap, asap, serta aerosol seperti spray parfum. Ya, bagus sekali ya yang dikatakan oleh Nabila. Tepuk tangan untuk Nabila. Nah, selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan salah satu kegiatan polusi yang dapat mencemari lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan Salsabila. Peristiwa pembakaran sampah yang bisa menghasilkan asap dan bisa menyebabkan polusi udara. Ya, bagus sekali ya Salsabila. Sudah betul yang dikatakan oleh Salsabila. Tepuk tangan untuk Salsabila. Yang terakhir, Ibu mau tanya, apa yang Anda rasakan ketika menghirup udara yang berasal dari pembakaran tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Alfia. Yang saya rasakan ketika menghirup udara tersebut adalah saya merasa sesak. Jadi, yang dirasakan oleh Alfia ketika menghirup udara hasil pembakaran tersebut itu, Alfia itu merasakan sesak. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Alfia. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah menganalisis dampak polusi udara
perubahan lingkungan hidup dan kesehatan. Ya, bagus sekali ya. Terus apa lagi? Bagaimana solusi dalam upaya mencegah polusi udara terhadap perubahan lingkungan hidup dan kesehatan? Ya, bagus sekali Nabila. Jadi, rumusan masalah yang akan kalian pecahkan pada hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah apa dampak negatif polusi udara terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi dalam upaya pencegahan polusi udara terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan. Nah, selanjutnya untuk memecahkan permasalahan atau rumusan masalah yang kalian buat, Ibu minta kepada tiap-tiap orang untuk bergabung dengan teman kelompoknya seperti dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya dulu. Sudah? Ya, terima kasih karena sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan. Ya, silakan. Bagaimana? Apakah alat dan bahannya sudah siap? Sudah siap? Alat dan bahannya sudah. Nah, jadi di sini ada LKPD, di sini ada LKPD. LKPD-nya ini di sini sudah ada langkah-langkah kerja. Bagaimana langkah-langkah kerja yang akan kalian praktikkan hari ini? Sudah tidak? Perhatikan dulu, perhatikan. Jadi di LKPD-nya sudah ada tabel pengamatan. Perhatikan, di tabel pengamatan itu di sini ada menit ke-5, menit ke-10, dan menit ke-15. Jadi kalian akan mengamati perubahan yang terjadi pada tanaman, kemudian belalang, kemudian plastik. Nah, selanjutnya perubahan yang kalian amati itu kalian tuliskan dalam tabel pengamatan. Nah, jadi di kolom
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Kemudian file untuk masing-masing karya tiap kelompok itu silakan kirim di WA Ibu untuk dipresentasikan. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Saya persilahkan kepada teman saya yaitu Sarmila untuk mempresentasikan hasil karya kami. Adapun hasil taduk pengamatan yang kami amati adalah sebagai berikut. Bahan bilangan menit ke-5 masih aktif, menit ke-10 lemas, menit ke-15 lemas, tanaman menit ke-5 layu, menit ke-10 layu, menit ke-15 layu, plastik menit ke-5 menipis, menit ke-10 menipis, menit ke-15 menipis. Polusi udara. Polusi udara dapat didefinisikan sebagai perubahan kualitas udara yang dapat dicirikan dengan pengumpulan bahan pencemar kimia, biologi, dan fisik udara. Karena itu, polusi udara diakui adanya pemotor yang tidak diinginkan atau peningkatan yang tidak normal dalam proporsi beberapa unsur atmosfer. Dapat polusi udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti ispa dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia.
menyebabkan pemanasan global. Tanaman hias untuk mengurangi polusi udara. Di damai tua, malem bambu, bunga pisang, bunga lili, artis Boston. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang ingin saya tanyakan, mengapa polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Baiklah, saya persilahkan kepada teman saya yaitu Yanti untuk menjawab pertanyaannya. Polusi udara menyebabkan sufokasi sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pada kantung udara di paru-paru. Perbedaan tersebut pada berkembang singkat. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sudah bagus sekali ya. Nah, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil karya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya Alfia untuk memaparkan hasil kelompok kami. Adapun hasil pengamatan kami yaitu sebagai berikut: bahan, belalang, menit ke-5 masih aktif, menit ke-10 lemas, menit ke-15 lemas, tanaman menit ke-5 masih segar, menit ke-10 layu, menit ke-15 layu. Plastik, menit ke-5 menipis, menit ke-10 menipis, menit ke-15 menipis. Dampak polusi udara antara lain iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala dan pusing, sedangkan dampak yang lebih parah antara lain pneumonia dan bronkitis. Dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Upaya pencegahan: mengurangi emisi, membiasakan daur ulang recycle, mendesain ulang kegiatan yang lebih ramah lingkungan, implementasi produksi bersih, pengelolaan end of life limbah yang ramah lingkungan. Demikianlah pemaparan dari teman saya. Kami persilakan dari kelompok lain untuk menanggapi dan bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang ingin
kami amati. Belalang menit ke-5 masih aktif, menit ke-10 lemas, menit ke-15 lemas. Tanaman masih segar, menit ke-10 layu, menit ke-15 layu. Plastik menit ke-5 masih tebal, menit ke-10 menipis, menit ke-15 menipis. Adapun itu polusi atau pencemaran udara. Polusi atau pencemaran udara air pollution adalah komunitas lingkungan dalam atau luar ruangan oleh agen kimia, fisik atau biologis apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Dampak polusi udara: gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular karakter, masalah penyakit neurodegeneratif, kehamilan dan janin, kualitas udara yang menurun, rusaknya lapisan ozon, timbulnya efek rumah kaca. Solusi polusi udara: kurangi emisi, memilih produk hemat dan daya dan ramah lingkungan, tidak membakar sampah, hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan, reuse dan recycle, mengurangi memakai kantong plastik, bertanam. Baik, inilah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ini memaparkan hasil kerja kelompok kami? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak dari efek rumah kaca? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya teman kami Hafda akan menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan satu. Pertama, dampak atau rumah kaca ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dampak kedua adalah mencairkan es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairkan es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah sana. Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasi dan Ibu lihat semua kelompok sudah menunjukkan jawaban terbaik dari hasil kerja kelompoknya, dan Ibu lihat juga semua kelompok sudah mempresentasikannya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok silahkan mengevaluasi dan menganalisis hasil diskusi
Polusi udara berarti adanya pemotoran diinginkan atau peningkatan yang tidak normal dalam proporsi beberapa unsur atmosfer. Dampak polusi udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Ya, bagus sekali. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2. Ya, Bu. Inilah hasil analisis dan evaluasi kelompok kami. Dampak dari polusi antara lain iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala dan pusing. Sedangkan dampak yang lebih parah antara lain pneumonia dan bronkitis. Dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Terima kasih atas. Ya, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan selanjutnya, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 3. Baik, analisis dan evaluasi dari kelompok kami, polusi atau pencemaran udara air plutium adalah kontaminasi lingkungan dalam atau luar ruangan oleh agen kimia, fisik atau biologis apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Adapun solusi yang dapat diupayakan dalam pencegahan polusi udara adalah kurangi emisi, memilih produk hemat daya, dan ramah lingkungan, tidak membakar sampah. Ya, bagus sekali ya.